Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sri Rika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Kisah sebuah restoran megah yang menggunakan penglaris, yaitu menjalankan pesugihan tulang manusia. Sungguh mengerikan sekali ya. Ceritanya seperti ini. Cerita ini diceritakan oleh salah seorang subscriber saya bernama Jihan, di mana Jihan ini adalah masih keponakan dari yang punya restoran megah tersebut. Jihan ini kerjaannya sehari-hari adalah sebagai salesman barang-barang elektronik. Nah, jadi dia menawarkan dari rumah ke rumah ya, door to door gitu. Nah, pada suatu hari si Wulan ini kebetulan menawarkan Magic Comb yang bisa memasak nasi sampai 10 kilo itu kepada pemilik restoran yang cukup ramai ya. Kebetulan Wulan ke sana tuh sekitar jam 11 siang. Jadi ya ramai karena jam-jam makan siang. Setelah bercerita panjang lebar, ternyata yang punya restoran ini masih paman dari si Jihan ini. Nah, akhirnya sang paman menawarkan Jihan untuk bekerja di restoran tersebut daripada dia jalan-jalan menjual produknya. Lebih baik dia kerja di restoran tersebut karena memang mereka kekurangan karyawan. Akhirnya Wulan menerima tawaran dari pamannya itu. Akhirnya dia bekerjalah di sana ya. Jadi dia pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang malam. Nah, karena Wulan seperti itu, terlihat seperti capek sekali ya. Akhirnya sang paman menawarkan agar Wulan tinggal di restoran tersebut karena di bagian belakang itu ada sebuah kamar yang tidak ditempati. Akhirnya Wulan menerima tawaran tersebut karena lumayan ya, daripada dia harus membayar kos gitu. Jadi bekerjalah si Wulan ini di sana kurang lebih 3 bulan, 4 bulan ya, sampai kalau tidak salah hampir 2 tahun lah Wulan kerja di sana ya. Jadi pada suatu malam Wulan ini mau ke kamar mandi sekitar jam 2 malam. Wulan dikagetkan dengan satu ruangan kecil di restoran tersebut. Jadi Wulan ini mengendap-endap lah ya. Dia pengen tahu sih apa isi dari kamar kecil tersebut. Ketika dia dilihat dia, ternyata kamar itu penuh dengan uang. Uang yang diikat menggunakan daun pisang kering. Jadi banyak uang itu ya. Jadi kagetlah si Jihan ini. Nah, di dekat uang itu ada seperti perapian ya, seperti membakar kemenyan gitu. Membakar kemenyan kayak seperti dupa gitu kan. Nah, di dekat kemenyan yang dibakar itu ada bunga 7 rupa, ada keris-keris yang istilahnya keris-keris yang dipusakakan. Dan yang membuat Wulan kaget, di dekat uang itu ada seperti tulang manusia, tulang kaki manusia ya, tulang dengkul manusia. Nah, Wulan kaget. Dan tulang itu tidak putih warnanya, tapi seperti tulang yang lama dikubur ya. Jadi agak buram warnanya. Jadi seperti itu. Wulan ini sempat ketakutan ya. Apakah benar itu pamannya itu menggunakan penglaris ya, pesugihan? Kalau memang rumah makannya itu ramai sekali, tetapi Wulan mengkeep semua itu ya. Dia tidak menceritakan kepada siapapun ya. Jadi khusus untuk dirinya sendiri. Nah, memang restorannya itu ramai sekali ya. Sampai karyawannya ada beberapa orang tuh masih saja kurang. Jadi saking ramainya restoran tersebut. Dan Wulan mulai curiga ya. Karena setiap kali malam dia kan tidak bisa tidur di kamar itu. Dia merasa seperti ada melihat sesosok tinggi besar yang warawiri di dalam restoran tersebut. Dan anehnya karena melihat kamar kecil itu, akhirnya Wulan jadi memperhatikan sekelilingnya.
dia melihat kalau jam-jam 11 itu bosnya itu, pamannya itu tidak turun tangan membantu karyawannya yang sangat repot sekali. Tetapi dia duduk di sudut ruangan sambil seperti membaca mantra-mantra. Gitu. Nah, setelah Wulan hampir 2 tahun di sana, jadi anak dari pamannya itu yang berumur kira-kira 20 tahun itu meninggal dunia. Setelah dia pulang dari luar kota dan dia langsung makan karena lapar ya, langsung makan, mengambil makanan di dalam estalase itu, dan gak sampai 1 minggu meninggal dunia. Apakah anaknya ini adalah tumbal dari pelaris yang ditekuni atau dijalankan oleh paman dan bibinya? Jadi seperti itu. Nah, selang beberapa bulan Wulan di sana ya, sering sekali dia melihat penampakan seperti kuntilanak warna merah sama genderuwo, dan juga ada seperti jin-jin ya, yang berbentuk jin yang memakai tanduk. Jadi sering dia melihat seperti itu. Jadi Wulan ini sempat ketakutan dan sempat dia ingin berhenti dari restoran tersebut. Dan pada tahun berikutnya itu karyawan yang lama itu juga meninggal dunia setelah mengambil makan di dalam estalase kaca itu. Karena memang sebenarnya ada larangan ya dari pamannya, kalau mau makan ada khusus makanan karyawan, tidak boleh mengambil makanan yang akan dijual. Jadi seperti itu. Nah, pada suatu hari Jihan ini merasa lapar sekali perutnya, dan dia lupa akan peringatan dari pamannya untuk tidak mengambil makanan di dalam estalase itu. Akhirnya dia ambillah makanan itu, dia makanlah. Jadi Wulan ini sebenarnya hampir menjadi tumbal dari pesugihan yang dijalani pamannya. Hampir ya. Jadi tetapi Wulan ini karena memang dia lulusan pesantren, jadi dia rajin sholat 5 waktu ya. Jadi dia selalu berdoa. Dan setiap kali dia melihat rombongan jin atau iblis yang ada di restoran tersebut, dia selalu membaca doa. Jadi sosok tinggi besar itu menghilang kalau si Jihan ini membaca doa. Yang kuntilanak merah setelah Jihan membaca doa itu menghilang. Akhirnya Wulan dengan keberanian yang ada pada dirinya, dia mengajak bicara pamannya kalau untuk berhenti mendalami pesugihan tulang manusia. Karena takutnya ya, pamannya ini kan mempunyai 3 anak. Anak pertama sudah meninggal dunia. Nah, Wulan takut kalau pesugihan ini akan menghabisi semua anggota keluarga dari pamannya. Jadi berbagai upaya ya Wulan lakukan untuk membuat pamannya ini sadar. Pada suatu hari, anak kedua dari pamannya ini mengalami sakit. Dan Wulan berkata kepada pamannya agar berhenti mendalami ilmu pengasihan ini, ilmu penglaris ini, karena takutnya anak-anak dari pamannya itu menjadi korban. Akhirnya paman dan bibinya menuruti, karena dia tidak mau ya, anak pertamanya kan udah meninggal, gak mungkin anak keduanya juga, nanti ada anak ketiganya, nanti lama-lama mereka yang akan dihabisi oleh jin yang mereka anggap sebagai penolong mereka. Padahal itu bukan penolong ya, mereka hanya ingin korban-korban yang diberikan kepada mereka. Dan apabila yang mendalami pesugihan tidak memberikan korban, biasanya mereka akan mati. Jadi seperti itu. Akhirnya Wulan menasihatilah paman dan bibinya ini untuk berhenti melakukan pesugihan ini, karena tidak ada untungnya. Karena lambat laun apabila tumbal-tumbal itu sudah tiada, 1 tahun 1 nyawa, 2 tahun 2 nyawa. Mau sampai kapan, kata Wulan ini? Nanti terakhirnya paman dan bibilah yang akan menjadi tumbal. Akhirnya mereka sadar. Dan akhirnya mereka menutup restoran tersebut. Sang paman dan bibi yang awalnya tidak mau sholat, sekarang udah rajin sholat. Dan mereka kembali membuka restoran kecil-kecilan. Tetapi ya tidak ramai seperti pada saat mereka menekuni atau menjalani penglaris ya. Jadi biasa-biasa saja. Nah, akhirnya semua harta yang didapat dari hasil pesugihan itu dijual satu persatu oleh pamannya. Karena memang warung makannya
tidak ramai ya, biasa-biasa saja gitu kan. Nah, akhirnya paman dan bibinya ini jatuh miskin. Tetapi mereka tetap sekeras, mereka tidak mau mendalami pesugihan itu lagi, dan mereka keluar dari rumah yang ada restorannya tersebut. Jadi mereka keluar dari sana karena takut ya, karena takut nanti jin-jin atau genderuwo dan kuntilanak itu mengejar mereka. Jadi mereka pergi dari rumah tersebut dan membuang penglalisnya. Akhirnya tulang manusia sama beberapa sesajen yang sering dilakukan ritual untuk pamannya itu dibakar oleh pamannya. Nah, akhirnya si Jihan bertanya, itu tulang kaki siapa Om yang Om gali, Om bawa? Akhirnya pamannya bercerita kalau dia pada saat mau melakukan pesugihan ini, dia telah menggali sebuah kubur yang diambil tulang kakinya dan kemudian ditutup kembali. Akhirnya Jihan, paman dan bibinya ini didampingi oleh salah seorang ustadz untuk mengembalikan tulang kaki yang diambil dari pamannya itu ke kuburan umum, di sebuah kuburan umum ya. Dan juga pamannya ini bercerita kalau selama dia melakukan pesugihan ini sering diteror oleh sesosok pocong yang meminta kembalikan kakinya. Jadi dia tidak tahan ya, paman ini mendapat tekanan-tekanan dari makhluk halus. Akhirnya dikembalikanlah tulang itu. Dan semenjak tulang kaki itu dikembalikan, pamannya ini tidak lagi diganggu oleh sesosok itu. Jadi dia hanya ingin meminta tulang kakinya. Jadi seperti itu. Dan sekarang walaupun mereka sudah miskin, mereka tetap tidak mau menggunakan lagi pesugihan, karena pesugihan itu akan merugikan diri sendiri, akan memakan korban anak-anaknya, bahkan yang melakukan pesugihan sendiri. Jadi kalau mereka tidak bisa menghasilkan tumbal, maka tumbalnya mereka yang melakukan pesugihan. Jadi jangan sekali-sekali tertarik untuk melakukan pesugihan, karena bagaimanapun pesugihan itu memakan korban dan akhirnya itu tidak ada yang baik-baik saja. Istilahnya, walaupun dia hartanya banyak, ketika dia tidak melakukan lagi pesugihan, maka hartanya akan habis. Jadi seperti panas ya, harta itu menghilang. Seperti contoh paman dan bibi Jihan. Jadi mereka sekarang hidupnya sangat prihatin sekali ya, karena semua ruko rumah yang dia dapat dari hasil restoran yang ramai tersebut yang melakukan pesugihan itu semua udah dijual, tidak ada tersisa sama sekali. Dan mereka pun akhirnya tinggal di rumah kontrakan. Jadi sungguh menyedihkan sekali ya. Jadi untuk kita sebagai seorang pedagang, jangan sekali-sekali tertarik akan pesugihan, karena itu memang merugikan diri kita sendiri ya. Istilahnya kayanya sementara aja, tetapi kalau kekayaan yang kita cari dengan keringat kita sendiri itu akan langgeng. Tetapi kalau kekayaan yang kita peroleh dengan cara instan, dengan cara pesugihan, biasanya itu akan musnah dengan sendirinya. Jadi seperti itu. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk mencari cerita-cerita mistis untuk menghibur kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.